dari program studi Sosiologi Agama YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan saya Alis Daniro dan bersama rekan saya Muhammad Ridho Hidayatullah serta dengan Bapak Ketua Program Studi Sosiologi Agama Bapak Burhanuddin Sanusi. Alhamdulillah sampai saat ini program studi Sosiologi Agama sudah berdiri 2 tahun ya? Iya betul. Bagaimana Pak Burhan? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dalam Sudah 2 periode, 2 angkatan ya. betul. Sebenarnya cukup menarik juga sosiologi ini. Jadi sosiologi agama jurusan yang ada di IN atau program studi yang ada di IN, tapi mahasiswanya seperti bukan jurusan baru, program studi baru. Gimana menurut Pak Burhan? Satu catatan ya yang saya rasa bagi saya kaget sekali. Artinya perkembangan jumlah mahasiswa Pelita Hidayah itu kan sangat signifikan ya. Dari generasi pertama jumlahnya segitu, tahun berikutnya kita menambah 2 kali lipatnya, dan sampai hari ini tahun ketiga itu kelihatannya 3 kali lipatnya dari angkatan pertama. Itu bagi saya selaku pimpinan di program studi Sosiologi Agama sangat sangat Bangga ya Pak rasanya. bangga sekali. Artinya paling nggak itu sebuah bahwa masyarakat butuh seputar paling nggak ilmu sosiologi itu. Sehingga dari data yang tiap tahun kami terima mahasiswa itu kan lumayan drastis. Kenaikannya. Itu barangkali ya. Kenaikan signifikan ini Bapak berbanding dengan jurusan ataupun program studi yang lama, sosiologi cukup sangat tinggi. Seperti 3 kali lipat daripada kuota yang pertama, dari kuota yang angkatan pertama. Terus menurut Bapak selaku ketua program studi, kenapa sih mahasiswa ini ataupun siswa dari sekolah ini harus memilih sosiologi agama di IAIN Syekh Nurjati Cirebon? Oh iya ya, terima kasih. Kita itu bermasyarakat tentunya ya. Jadi ilmu tentang bagaimana bermasyarakat itu atau bagaimana masyarakat itu harus kita tahu. Itu yang pertama. Dan sosiologi sendiri kan mengajarkan itu. Yang pertama. Yang kedua, sebelum saya dikasih amanat untuk mengembangkan program studi ini, saya coba komunikasi dengan berbagai lembaga di luar negeri itu. Tahun pertama berdiri kami sudah merangkul 3 universitas di luar negeri yang mudah-mudahan sampai pada saatnya nanti kita akan bisa mengirim alumni sosiologi ke sana. Pertama dengan NUS ya, Singapura ya, National University of Singapore, kita juga punya kerjasama. Yang kedua dengan Lyon University di Paris, dan yang ketiga dengan Victoria University di Filipina. 3 universitas itu siap menerima kita, siap untuk kerjasama dalam berbagai hal, dalam penelitian, dalam exchange student ya, pertukaran pelajar dan lain sebagainya sudah siap. Tinggal kita menyiapkan diri kita untuk ke arah sana. Wow, keren ya Mas Ridho. Sangat keren. Apakah Mas Ridho yang akan yang keluar negeri Mas? Semoga saja. Ya amin. Nanti saya ikut ya Pak. Siapapun boleh, Oke, siapapun siap, punya. Pak. Berarti program studi sosiologi agama ini bukan hanya program yang cuma memunculkan baru ya Pak? Bukan, Tapi sudah sudah direncanakan dari dulu-dulu. Sudah planningnya sudah diadakan beberapa tahun sebelumnya. Apakah kita perlu mengadakan program studi sosiologi agama atau tidak? Ternyata satu, ekspektasi masyarakat kelihatannya bagus.
Yang kedua, setelah kami melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di luar negeri, mereka sangat apresiasi sekali dengan kita. Untuk itu saya optimis program studi sosiologi agama ke depan itu akan punya prospek yang lebih bagus, lebih baik. Oh ya Pak, ngomong-ngomong kan sosiologi agama. Nah, sosial itu kan zaman sekarang itu banyak kurangnya lapangan pekerjaan di di bidang-bidang sosial Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kalau misalkan kita lulusan sosiologi agama itu kira-kira nanti lulusannya menjadi apa Pak? Oke, jadi sebelum didirikan sosiologi agama ini kita proyeksikan sebagai lembaga pendidikan yang memproduk peneliti-peneliti sosial. Artinya di awal atau yang utama kami memproyeksikan bahwa alumni program studi sosiologi ini kedepannya itu menjadi peneliti masyarakat, peneliti tentang hal-hal yang bersifat masyarakat dan sosial kemasyarakatan, tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya sebagai analis sosial, sebagai pendamping masyarakat dan lain sebagainya. Bahkan yang kedua ini saya kira sudah menjadi fenomena umum ya di era modern ini. Pekerjaan tertentu tidak dimonopoli oleh background keilmuan tertentu. Misalnya gini, untuk seorang seorang teller, seorang di bank misalnya, itu tidak melulu mereka yang alumni ekonomi perbankan, tapi dari sekalipun agama itu bisa masuk ke sana. Apalagi sosiologi yang saya kira welcome sekali itu kan untuk ke sana. Itu di semuanya. Ada anaknya teman saya itu, dia di perusahaan Amerika di Jakarta itu, dia justru malah perusahaan itu bergerak di bidang engineering, justru dia alumni sosiologi. Itu artinya bagi saya itu melihat bahwa sekarang ini yang namanya background keilmuan, disiplin keilmuan itu sudah tidak lagi menjadi sekat dalam pekerjaan. Itu yang dituntut itu adalah potensi diri, skill masing-masing. Oke, terima kasih. Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa pekerjaan hari ini itu tidak melulu ataupun tidak soal tentang latar belakang sesuai ilmunya ya. Iya. Oke, selanjutnya Bapak, 1 bulan kemarin atau 2 bulan kemarin mahasiswa sosiologi agama di IAIN Syekh Nurjati itu merasa keresahan, merasa gelisah. Jadi ada sebuah riset dari CNBC mengungkapkan bahwa sosiologi merupakan program studi yang paling disesali oleh alumninya. Ya, saya baca juga. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Ataukah hanya itu semua cara saja biar tidak ada yang masuk sosiologi, biar masuknya gampang? Nah, bagaimana menurut Bapak? Nanti Pak, sebelum itu saya nanya nih Mas Rido. Iya. Mas Rido sendiri nyesel nggak ke sosiologi? Kalau saya sendiri tidak, karena di sosiologi itu bukan hanya tentang masyarakat saja yang saya pelajari. Terus? Jadi seperti ada kayak ekonomi, politik, semuanya saya pelajari di sosiologi. Bahkan keluarga unit terkecil juga saya pelajari. Berarti nggak nyesel? Tidak, tentu saja. Serius. Ya, kemarin saya juga baca itu. Artinya itu kasus di Amerika kalau nggak salah. Betul. Saya kira begini persoalannya kan, kita ya zaman sekarang lah. Zaman sekarang artinya siapa yang meneliti, siapa yang mendanai, siapa yang di lapangan kan tentu harus dipertanyakan juga. Betul. Yang terjadi hari ini kan memang di perbankan itu kan nggak ada
sedikit mereka yang backgroundnya bukan ekonomi. Itu faktanya memang seperti itu. Kalaupun mereka mempertanyakan apa, mereka sangat sanksi dengan yang background sosial, menyesal ngambil sosiologi, itu di urutan nomor 2 kalau nggak salah. Itu saya kira spekulatif sekali itu, ya nggak bukan sesuatu yang mesti harus dipertajam lah. Tadi kasusnya teman kita itu kan dari sosiologi, dia di engineering ya, dan perusahaan dari Amerika ini. Dan kasusnya saya pikir banyak ya, 1-2 kasus. Jadi ya begitu, jadi keresahan waktu 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Ya, justru saya pikir sosiologi bisa masuk kemana-mana. Wartawan bisa, termasuk guru ya bisa, termasuk peneliti apalagi, termasuk pendamping misalnya, penyuluh bisa. Nggak melulu soal misalnya di ekonomi saja. Saya pikir sosiologi itu lebih terbuka ketimbang disiplin lain. Jadi sosiologi itu sangat fleksibel, Bapak ya. Fleksibel dan cakupannya lebih luas sekali. Nah, ngomong-ngomong cakupan nih Pak ya, kan kalau misalkan di jurusan lain itu kan KBM itu selalu teori, tidak belajar di luar kelas gitu Pak. Nah, ini ada pertanyaan juga nih Pak, gimana sih KBM di sosiologi agama itu Pak? Apakah kita hanya terpaku di ruangan atau gimana gitu Pak? Oke. Di awal, lagi-lagi bicara di awal ya, desain kurikulum kita itu kan berangkat dari fenomena lapangan. Kan sering kita diajak ke lapangan kan dulu seperti itu. Karena lapangan itu dijadikan sebagai sumber inspirasi, sebagai sumber data, sebagai sumber ilmu bagaimana mengemas kurikulum sosiologi agama kira-kira responsif terhadap persoalan masyarakat itu. Memang untuk semester 1, semester 2, atau sampai semester 3 itu karena paling tidak harus sudah mulai familiar dulu dengan apa itu sosiologi, skopnya seperti apa, skopnya macam apa. Nah, baru kita mencoba melihat dari sisi lapangan, terus kita teoretisasi. Nah, itu kan lebih baik ketimbang dari buku ke lapangan, akan lebih baik dari lapangan ke buku. Berarti asik juga ya Pak ya? Banget kalau dibilang. Kita terjun langsung ke masyarakat, kita hidup sama masyarakat ya Pak? Iya, yang kita lihat langsung fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi bukan hanya katanya Bapak, tapi nyatanya. Mungkin ini yang terakhir Bapak sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Agama. Mungkin kawan-kawan siswa yang di luar ataupun mahasiswa itu bertanya-tanya, kenapa sih di IAIN itu sosiologi agama, bukan sosiologi murni? Sedangkan di UIN Sunan Kalijaga kan ada 2 itu, ada sosiologi agama dan sosiologi murni. Jadi begini, kalau di UIN itu sosiologi agama atau sosiologi itu ada di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Ya, sementara kita belum, bentar lagi transformasi ke UIN-nya, baru institut. Jadi kalau institut secara struktur itu masih tidak seluas UIN. Makanya kenapa kalau di UIN misalnya atau di tempat lain sosiologi itu menjadi fakultas tersendiri. Nah, kalau kita kan masih di program studi di bawah Fakultas Usul Ulin dan filsafat atau di mana. Nah, ke depan kalau sudah turun SK UIN-nya
Insya Allah kita akan ada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, dan salah satunya program studinya adalah Sosiologi. Sosiologi Agama. Itu Baik, terima kasih, mungkin sekian saja. Sangat menarik ya Mbak Anggi. Menarik banget dong. Sangat jangkauannya luas. Kita juga belajar nggak cuma monoton di kelas doang. Kan tadi juga ya Pak, kita langsung terjun lapangan karena kita juga belajar bermasyarakat secara langsung. ya, ingat bahwa masyarakat itu adalah wakil Tuhan. Jadi harus didekati, Iya ya harus Pak. menjadi bagian dari masyarakat. Didekati tapi jangan Tinggalin. tinggalin juga Iya. Pak. Nanti udah didekatin nggak Iya. nggak ditinggalin. Ya, yang jelas untuk orientasi kerja misalnya, sosiologi itu, program sosiologi itu sangat terbuka ke Lapangan kerja. semua lapangan kerja. Pokoknya optimis deh kalau kita bagian dari sosiologi, ya, program sosiologi. Oke Pak. Jadi kalian tuh salah satu yang beruntung memilih sosiologi sebagai disiplin ilmu, disiplin untuk masa depan kalian. Kawan, apakah tertarik dengan program studi sosiologi agama? Jika tertarik, maka mari bergabung bersama kami program studi sosiologi agama YIN Syekh Nurjati Cirebon. Yeay.